ini sasarannya panas-panas bolang ini jeblok sih Rai. Jadi kita wih enak gambarnya. Ngeri gambar iwak. Kita kesini aja ya guys, kita ke tempat salah satu gudang batu saya yang dimana gudang saya itu nggak pernah memiliki gudang aslinya, cuman numpang-numpang saja. Nih ini batu kayak wong ene, sampai kelalen saya punya batu apa aja di sini sampai lupa loh guys, punya batu apa aja di sini, warnanya apa aja, jenisnya apa aja sampai lupa. Iya, karena saya nggak punya tempat sendiri ya, saya pengen banget sebenarnya, jujur saja pengen banget punya gudang seumur umur, yang gudangnya yang agak mendingan gitu ya, agak luas. Nah ini nih, jadi sebelum punya gudang ya karena batunya banyak di mana-mana itu ya, jadi saya titipkan dulu di tempat-tempat temen, di tempat pemoles, gimana sebelum nantinya semoga saja suatu saat nanti entah itu kapan sampai punya gudang sendiri. Woyo. Nah ini nih, banjir, panas-panas, mainan air. Ini tujuannya buat apa? Cuman buat ini guys, buat ngecek ini batu. Saya hampir lupa ini batu apa saja yang saya miliki di sini. Nah nanti saya akan tunjukkan juga ada sebuah kayu, dimana kayu itu benar-benar hasil ngurak. Tahu ngurak itu benar sangat tuanya. Nah, oke, itu, ini, nah ini yang lagi proses, ini lagi diproses ini giok jadi jet. Ini potekannya tadi di mana ya? Potekannya lupa saya malah tadi di mana. Oh di sini potekannya. Nah ini semua ya harusnya prospeknya dipoles semua, tapi kan nanti kita lihat ya, yang jadi dulu yang mana, yang prospek apa yang diutamakan dulu yang mana. Ini potekan dari bahan ini mau digosok, mau dipoles jadinya kayak apa. Yo mantap jos. Ini potekan yang belum, kalau lihat kayak gini Anda kayak lihat batu cadas ya, posisinya batunya sama sekali nggak kelihatan walaupun diairin, tapi nanti kalau udah mengkilat. Nah ini potekan batu alamnya, ini sama sekali belum dipoles kayak gini luarnya. Mantap kan, keren. Woyo ini hijau, ini jadi jet pasti. Nah ini batu ini, dari batu ini kita akan cek lagi batunya. Coba ini kena air ini kalau nggak kena air sama sekali nggak kelihatan bahwa batu ini berwarna. Wow ternyata pancawarna di sini. Nih batunya, waduh banjir. Ini ini berapa Bu? Banjir. Ini juga ini batu hijau kayak gini tembus guys. Nah ini batu nogoswi kuning, ini kembang mana. Nah ini kayak gini sampai bingung ya apa saja batunya di dalam. Nah itu ini rata-rata dari jenis jasper, nogoswi dan pancawarna jenisnya. Ini lintang warna juga ada di sini, lintang warna. Nah ini nempel ya bro, singki bro, apa ora nempel sing badar besi ndi ya. Oh gue ya. Nih watunya. Wow, ini jasper kristal koi atau multicolor jasper ini. Tak kira ini nempel ini enggak nempel ternyata. Wow, ada fosil juga. Ada fosil terus ada. Nah, ini jasper kayak gini sebenarnya sama yang itu. Terus batu apa lagi tak? Aduh, jangan bingung toh son. Ini batu apa ini? Ini kristal loh guys. Oh ini lumut, giok lumut. Ini kayak gini bentuknya. Dan ini udah beberapa kali saya video. Ini di sini pun masih terbengkalai karena saya gosok di tempat yang pertama. Ini guys posisinya guys. Gosok di tempat yang pertama juga nggak mampu, udah dikupas segini dalam. Ini mau tak kupas lagi karena ini keropos ini guys, ini lihat keroposnya. Nah itu yang bikin prosesnya itu berkali-kali atau 2 kali lipat, karena proses batu keropos kayak gini sebenarnya ini keroposnya hanya di luar ya sekitar 10 cm atau ya. Ini berat banget tadinya, ini harus buang dulu baru kelihatan pancawarna, padahal kalau pancawarna ini bagus banget ini nanti. Entah ini bisa jadi apa enggak, ini tak antrikan. Ini juga batu fosil. Woyo fosilnya digarap ya son.
Nah, kayak gini, Bok. Keren, Bok. Ini tempat kerjanya. Wongnya pada kayak wong Dayak. Panas banget memang bener, guys. Hari ini memang bener panas banget. Jadi teman saya itu yang biasa terlihat pulang, itu juga tukang poles saya juga ya, yang bertugas untuk memoles batu-batuan saya. Nih. Alah, ini kalau setruk ya lebih pasti ya. Oke, saya akan tunjukkan apa lagi selain itu. Daripada ini panas-panas, kemarin sengep-sengep, akhirnya putus. Urat saraf putus hingga ngincling aja pulang karena benar-benar di hari kemarin itu lagi nggak enak badan banget ya. Nah, kita lanjut, ada sesuatu yang akan saya tunjukkan. Ini beberapa polesan yang udah jadi, lagi pada istirahat. Tukang-tukang poles, juru polesnya, para batu. Ini yang saya akan tunjukkan, guys. Nah, ini apa? Ini yang dinamakan akar gembol, guys. Ini prospeknya nanti saya niatnya karena ini akar gembol kecil ya. Nah, ini nanti prosesnya saya akan buat sebagai tatakan batu. Nih. Ini muta prospek sebagai tatakan batu, nanti batu apa yang akan duduk di singgasana ini. Ada lagi gini, guys. Nah, ini juga mau diproses. Diem-diem kayak gini gembol jati loh, guys. Nah, kakinya 3. Ini daripada di rumah saya terus malah nggak keurus ya. Ini pas sekali gembol jati, kakinya 3. Ini gembol dari pohon jati. Ini ditaruh polesan apa nanti kita akan proses juga. Nah, kayak gitu. Nah, ini yang paling istimewa ini, wuju-wuju. Wah. Apa ini yang Anda lihat koyono nglegejer koyono? Ngeri tak, guys. Yang kita lihat. Nah, ini. Iya. Ini adalah sebuah gali, di mana gali ini adalah gali asem. Nah, panjangnya sekitar 170 cm ya, Bro. Hah? Ya. 170 cm. Ini baliknya udah ada yang saya pakai ya. Saya potong sebagian baliknya aja itu buat tongkat. Jadi memang ini gali asam bener-bener ngurak, mati ngurak ya. Aduh, kejedot nih. Nih, jedot, guys. Ya, ini reviewnya agak terbata-bata karena ini tempat orang, ini nggak enak ya. Orang yang makannya ketan terus seumur hidup ya dia, guys. Nah, itu mulanya cepet sugih kayak gue. Masuk ketan, awan ketan, wangi remason. Duitnya gue ngapa ya, guys. Ini dia lagi sibuk memang karena ngurusin banyak polesan, jadi nggak pernah bolang bareng ya gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ini adalah gali asem yang benar-benar mati ngurak sampai kulit-kulitnya itu udah hilang dan masih berdiri. Posisi kayak gini ini dipotong ini masih berdiri nih, guys. Nah, itu panjangnya 170. Oke, kita lihat aja dari keramik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena itu udah lebih, jadi nggak tak hitung. Ini tak masukkan sini. 6 keramik. 6 kali 3. 6 kali 3. 180, guys. Wuyu. Maka dari itu 170, 180 itu ya perkiraan lumrahnya. Nah, ini gali asem. Dan saya ceritakan, gali asem ini masih berdiri udah gali. Maka dari itu saya bilang itu mati ngurak kayak gini. Berdiri ini udah gali, udah nggak ada kulitnya, dan ini masih berdiri sampai dipotong. Ini dapatnya di suatu tempat yang intinya di hutan lah, jarang banget dijamah orang sampai ini mati sampai berdiri. Itu orang kalau ngelihat kulitnya yang masih sedikit-sedikit itu hitam semua tadinya, dikira itu pokok atau pohon yang sudah rapuh, ternyata ini gali semua berdiri. Nah, ibarat kata mustika ini kayak tongkatnya Sun Gokong, guys. Ini gedenya itu udah 1 pilar listrik. Iya, diameternya aja kita kilanin aja. Ini 1 kilan saya itu 23, berarti 25 cm untuk bawah. Dan rata-rata, ini yang saya aneh ya, yang namanya gali asem itu tempatnya bukan di tengah lah, guys. Ini nyatanya bolong. Ini kenapa nggak saya balik? Karena baliknya udah sebagian tak pakai buat tongkat, karena ada sahabat MG yang lebih dulu pesen memang untuk tongkat komando atau tongkat bukan komando kemarin, teken ya, bukan tongkat komando. Kalau komando kan pendek, itu tak buat sebagian. Jadi kalau di balik itu ada yang bekas diambil dari gali ini. Ini semua udah gali semua. Wow, ini gali semua, guys. Posisinya ini lubang. Anehnya kayak gitu.
gali asem itu tidak mulu-mulu, tidak semua rata-rata di bawah. Biasanya kan kalau pohon lain makin di bawah itu kan makin tua, galihnya makin banyak. Ini enggak, kadang galihnya di atas. Nah kalau ini pas di bawah ini, cuman enggak di tengah, tengahnya pas nyatanya bolong ini. Nah kalau bolong kayak gitu berarti bukan galih, guys. Nah yang galih yang tersisa ya galih-galihnya ini. Nah menurut Anda ini galih asem natural real alam murah ya, dari makam Mbah siapa tadi? Yang makamnya pokoknya lupa lah makamnya Mbah siapa ini. Dari daerah pantai selatan ini. Ya jelas. Desanya di daerah Jeledri. Jeledri ya. Iya. Nah ini salah satu tukang pikulnya sih yang masih selamat. Guys. Iya. Ini satu-satunya tukang pikulnya yang masih selamat, yang lain masuk jurang. Ngono. Gali asem nang makam di dedal bae pemain. Nah ini menurut Anda ini buat apa loh guys? Nah. Buat tongkat, oke. Buat tasbih, oke. Tongkat pijit, oke. Karena semua ini juga tidak akan berguna. Batu-batu apa kayu-kayu unik ini tidak akan berguna jika tidak dimanfaatkan. Nah, gimana saya memanfaatkan? Memanfaatkan ya dibuat suatu alat benda sehingga itu bermanfaat. Monggo bagi sahabat MG di seluruh Nusantara yang mengersakan, mau diambil semua, oke. Mau dipesan untuk apa? Oke, siap. Yang jelas ini gali asem asli ngurak. Bentuk masih pohon seperti ini, kulit udah ngelupas semua, cuman kita kelupas lagi karena udah menghitam tadinya, karena benar-benar berdiri itu udah galih-galih doang, tinggal berdiri ya, itu dikira pohon kena petir juga karena udah menghitam. Kita potong, kita jadikan sesuatu yang istimewa dan sehingga bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan, seperti itu. Nah, di sini juga teman-teman saya ini juga nanti prospek-prospek semua ini. Ini gembol-gembol kecil juga prospek, guys. Anda pikirkan, alangkah cantiknya suatu polesan yang indah ciamik masuk atau tertata atau disangga sebuah batu gembol. Apa? Gembol kayak gini. Ini cantik banget, guys. Nanti kayak ada tumor-tumor apa gitu. Ini bukan fiber ya. Kalau yang palsu kan dibikin sama fiber. Kalau ini enggak. Nah, ini asli benar-benar dari akar jati gembol. Keren banget kan? Pohon jatinya nggak besar tapi full galih ini. Nah, ini pohon jatinya paling diameter 12 cm seperti itu. Keren sekali. Jadi apa tuh, guys? Ini jadi ring cincin juga bisa, cuman pengrajinnya sedang sibuk ya. Jadi ring cincin terus batunya pakai batu kelor bisa, cuman pengrajinnya yang nggak lagi pada sibuk, jadi nggak ada waktu untuk membuat yang terlalu sulit, seperti itulah bunyinya. Ini juga bisa juga untuk pipa gali asem. Wah, ini yang jelas yang gena-gena itu buat tongkat pijit ya, tongkat pijit, tukang-tukang pijit itu pakai gali asem itu penting. Terus buat tongkat komando, tekan, biarpun kayak gini, ini mitosnya itu kalau orang-orang pakai susuk, ada beberapa susuk yang memang wadinya tahu kelemahannya itu dipukul pakai tongkat gali asem. Nah, mulanya orang zaman dulu gali asem itu dibuat untuk tongkat hansip. Nah, kayak gue maksudnya tongkat hansip, maka dia itu hansip dulu kan pakainya pentungannya gali asem. Nah kalau mukul maling, ya maling anti peluru katanya, itu langsung dengklang tetep, guys. Wong tongkatnya anti bepol kayak gini. Ini ada ikan juga di sini loh, sih ngone-ngone slavir gitu. Ikan kemampleng kayak. Wah, cemen cemen nih pakai. Nah, ini kita simpen aja di video ini ya, karena kalau tidak terdokumentasi itu tidak akan nikmat rasanya. Oke, biar sahabat MG juga tahu koleksi-koleksi saya bukan hanya batu, ada juga kayu unik antik. Kita akan tunjukkan satu lagi ya. Tunjukkan satu lagi batu yang bisa prospek sebagai meja, sebagai polesan berdiri itu. Kita akan tunjukkan. Tempatnya masih di lingkungan ini, cuma di beda tempat. Karena waktu itu nurunnya agak besar-besar. Oke, kita lanjut. Dari sini keluarnya malah muter-muter bocah. Nah, ini ada lagi, guys. Nih. Awas basah. Awas dedenya basah.
ora umum panasnya koyo ngene. Ini saya hari ini nggak pulang ya. Memang sengaja ngecek, bahkan saya lupa sendiri itu saya punya apa saja, batu apa saja, itu sering banget lupa. Iya, ternyata saya masih punya bahan meja, guys. ini semua dari bahan jenis batu yang sama. Ini saya nyebutnya batu giok lumut atau bisa dikatakan dengan batu lumut. Ini bentuknya nanti kita deskripsikan, kita cek dekat-dekat. Ini ada beberapa yang memang prospek menjadi sebuah meja. Ini tembus center, garansi 100% karena ini benar-benar nih. Nah, ini kita lihat sendiri. Ini urat lumutnya itu kayak virus. Nah, ini tembus center, ini kristal full, ini full kristal. Nah, kayak gini. Ini udah membentuk sebuah lapisan lempengan meja ya. Nah, ini kita panjangnya berapa? 2 kilian lebih, sekitar 45 cm lebih panjangnya. Apa lebarnya? Panjangnya 1, 2, 3, 4. Total keseluruhan panjang dari sana ke sana 4 kali 2, 8, 90 cm, guys. Nah, batu kayak gini bisa menjadi meja, bisa, guys. Ini udah lihat saya sendiri. Ini tebalnya walaupun tidak beraturan, tapi nanti kita akan bisa bentuk. Ketebalannya sih ini 1 kilian lebih. Ini masih beratnya aja ini sekitar 1,5 kintal ya, sampai 2 kintal ini. Satu batu ini berat banget, guys. Ini kristal loh. Nah, kenapa prospek meja atasnya udah datar? Nah, ini bawahnya nanti kita akan rapihkan menjadi prospek meja minimalis dari batu, sebuah batu lumut. Ini lihat. Nah, ini giok lumut. Woyo, ini juga. Ini bisa, cuman bentuknya segitiga ya, bro. Iki ya. Nah, sih bisa malah ki ya. Bisa gue pada pengen memanjang. Nah, keren bro. Kayak mangkok. Iya. Nek mangkok kan bunder. Nek malah orang bisa ki ya. Gue tidak beraturan. Kayak gunungan wayang ki nggo. Ini buat susek apa bisa ki bagus banget. Ini kayak gunungan wayang ini bentuknya. Dan tidak terlalu tebal, otomatis bebannya juga tidak terlalu berat. Walaupun ini masih di angka 1 kintal lebih pastinya. Nih, ini besar ini. Ini buat bisa ki bagus kayak gunungan wayang. Nah, seperti itulah bunyinya. Jadi tidak semua bahan saya itu ada di rumah saya. Ada di 4 tempat berbeda. Salah satunya ini dan itu tadi itu masih 1 tempat ya. Nah, ada 3 tempat lain yang mungkin Anda itu tidak akan menyangka. Bahannya Master Golden ya toh, guys. Bukan kaleng-kaleng, tiap hari bolang aja, yang tiap hari paling bawah sekresek aja udah segunung itu, guys, di rumah, guys. Wow, apalagi yang bongkahan kayak gini. Semua itu bisa diproses, bisa dicantikkan, diindahkan sesuai keinginan, dan bisa dijadikan sesuatu yang antik, otomatis unik, antik, dan langka. Nah, ini semua bisa diproses. Ini batu apa kah? Ini black jet ya, bro? Oh, serpentin. Ini serpentin Kebumen, itu black jet kan nempel, ini nggak nempel. Nah, ini salah satu ini akan jadi proses yang sangat indah. Woyo, untuk meja akarnya gembol, ditampung akar gembol dari sebuah giok lumut dan disantar tembus. Ya, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita memperkenalkan salah satu tumpukan batu di salah satu gudang Master Golden. Mungkin ada 2-3 lagi gudang-gudang yang bisa saya tunjukkan sebagai gudang Master Golden, dan selalu ada gajah. Semua ini bisa diproses dan tujuannya memang untuk diproses sehingga menjadi lebih baik dan lebih cantik. Selalu terus wuyu, jangan lupa madang, nek ramadang semaput. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu itu ya, guys, itu tergantung siapa yang mengindahkan. Jadi batu itu berharga dan cantik itu tergantung siapa yang pegang dan mengindahkan. Seperti itulah filosofinya. Mengindahkan yang dianggap biasa.